Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita ini sesungguhnya itu merupakan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita semuanya. Di tengah pandemi yang begitu masif melanda dunia, khususnya negeri kita Indonesia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu thalabul ilmi kepada kita semuanya, di mana thalabul ilmi merupakan sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diagungkan oleh para malaikat. Menghadiri majelis ilmu, kata Imam Ahmad, lebih aku cintai daripada jihad fisabilillah. Maksudnya apa? Kalau seandainya seorang mujahid dia berjihad tanpa ilmu, maka itu sungguh kecelakaan yang menimpa dia lebih banyak daripada maslahat yang dia dapatkan. Sementara menuntut ilmu, jamaah sekalian, ini membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih dekat dengan para malaikat, dan merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, senantiasa saya wasiatkan saya pribadi dan saudara-saudariku sekalian untuk menjaga niat kita menuntut ilmu, karena ini merupakan ibadah yang sangat agung. Mari kita agungkan dengan niat yang ikhlas. Salah seorang ulama kita yang bernama Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, rubba amalin sagirin tu'dimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusgiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil di hadapan manusia, atau amalan-amalan yang kecil itu menjadi besar gara-gara niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ma'asyiral muslimin, ini sudah ada contoh semuanya dalam sejarah para nabi, sejarah para rasul. Jadi sekali lagi, ini merupakan amal yang sangat besar, menuntut ilmu. Dengannya kita bisa memilah mana perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui mana auliyaur rahman, wali Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menuntut ilmu kita pun juga tahu mana auliyaus syaitan, wali-wali setan. Sehingga apa? Kita tidak salah dalam berkawan, tidak salah dalam bermusuhan. Karena kalau kita salah dalam menempatkan kawan dan lawan, maka ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar menimpa seorang hamba. Boleh jadi dia niatnya ikhlas, berjuang bersama dengan orang-orang yang dia anggap sebagai wali Allah, ternyata mereka adalah wali-wali setan. Dia sangka itu adalah amir ataupun ulil amri, ternyata itu adalah apa? Para tawagid, yang sebenarnya merupakan musuh kebuyutan Islam itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi seperti ini, yang pertama saya wasiatkan saya pribadi dan antum semuanya, tetap kita ini senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi negara kita ini kacau balau, ini lebih kacau balau daripada tiba-tiba balonku meletus hati kacau balau. Ini lebih kacau balau nih jamaah sekalian. Negeri kita betul-betul amburadul. Nah, ma'asyiral muslimin, tapi sekali lagi kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kita kepada Allah bukan berarti kita berpangku tangan dia membisu, tetapi apa? Tetap kita melakukan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam agar tetap hidup semaksimal kemampuan kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, ini merupakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pintu kebaikan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ana inda dhanni abdi, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Fa in dhannani khairan fa khairun, kalau dia berprasangka baik kepadaku akan kuberikan kebaikan. Wa in dhannani syarrun fa syarrun, kalau dia berprasangka buruk kepadaku fa syarrun, maka keburukan bagi dia. Falyadhunna bi ma syaa, maka hendaklah hamba-hambaku berprasangka kepadaku sesuai keinginannya. Tapi ingat, setiap prasangka kita kepada Allah selalu ada
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, senantiasa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berbuat dan menakdirkan untuk kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, tetap di tengah kondisi yang carut marut ini kita tetap optimis dan kita jadikan ini sebagai ladang amal soleh. Di tengah musibah yang menimpa negeri kita, mari kita ubah musibah ini menjadi sebuah anugerah yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Jadi sekali lagi, seorang muslim tidak ada ruang untuk berpikir negatif, dan seorang muslim tidak diperbolehkan bahkan haram berputus asa. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW sering mengingatkan, la adwa wa la tiyarata wa inni uhibbul fa'la salihah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada burung yang membawa kesialan. Inni uhibbul fa'la salihah. Saya sangat suka kata-kata yang motivasi. Saya sangat suka orang-orang yang optimis. Jadi sekali lagi, optimis itu suatu karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim itu apa? Optimis, ma'asyiral muslimin. Dia nggak boleh memberi kesempatan kepada setan untuk membuat dia menyesal sampai dia tidak mau beramal, untuk membuat dia putus harapan sampai dia mutung. Jadi sekali lagi, seorang muslim itu nggak mutungan. Jadi kalau mutung karena nggak diajak ngaji bersama, mutung, nggak japri, mutung, itu bukan seorang muslim yang baik, jamaah sekalian. Muslim itu nggak boleh mutungan, karena hari ini banyak aktivis tapi mutungan. Ya, kita saksikan. Gara-gara apa? Gara-gara di WA dia dibantah, akhirnya mutung keluar, lalu nggak pernah kumpul bareng lagi. Itu namanya apa? Aktivis mutungan. Nah, seorang muslim gak boleh mutung, masyarakat muslimin. Selalu dia pesimis, optimis. Selalu dia mengungkapkan kata-kata yang memotivasi dirinya. Masyarakat muslimin, sebagai sebuah contoh, Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada perbuatan yang telah lewat sementara gak sesuai dengan harapan kita, la taqul lau. Jangan katakan apa? Andaikan. Coba begini, gak usah. Tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ad. Udah, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ya suatu waktu Khalid bin Walid radhiyallahu an, salah seorang panglima yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah Islam. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini punya Khalid bin Walid, dan Khalid itu dikenal gak pernah mutungan, Khalid bin Walid ini ya, dan gak pernah putus asa, selalu mencoba berpikir keras untuk mencari solusi di setiap permasalahan yang beliau hadapi. Saya pernah membaca sirah Khalid, itu salah satu kelebihan Khalid apa? Semenjak dia kecil, dia ini senantiasa berpikir begini, kalau dia sering membayangkan kalau dia dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan? Selalu seperti itu. Misalnya ketika dia berjalan bersama ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah di sebuah lembah, dia akan berpikir, kalau musuh saya mengepung saya di lembah ini, kira-kira saya akan lari kemana? Ya, dia selalu berpikir terus. Nah, suatu waktu jemaah sekalian, ketika perang melawan Romawi, panglima adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu ada salah seorang pasukan Islam tiba-tiba berkomentar begini. Memang musuh jumlahnya banyak banget. Dijelaskan musuh saat itu kurang lebih 200.000, sementara pasukan Islam kurang lebih 20.000. Masya Allah ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk memenangkan kaum muslimin, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Tentu saja kualitas mereka jauh di atas kita ya. Kualitas mereka luar biasa. Anda bayangkan aja Khalid bin Walid pada perang Yarmuk, beliau itu mematahkan 9 pedang. Pedang terakhir yang beliau pegang itu pedang dari Yaman. Kebayang nggak mematahkan 9 pedang? Antum aja pegang pedang mungkin belum. Kalau pisau dapur sering mungkin ya. Ya, maka seorang muslim seharusnya di rumah tuh ada pedang ya. Harus tuh pedang, panah, kalau perlu tombak. Iya betul ya. Saya semenjak kecil tuh dibiasakan sama orang tua kemana-mana bawa pisau ya. Dulu ketika saya sekolah SMA, di tas tuh pasti ada pisau ya mas kalian ya. Karena di Bima tawuran terus ya. Nah, masyarakat muslimin, sampai saya bawa tuh ke pondok ya. Sekarang diambil sama Ustadz Uwais, sekarang direktur Pondok Pesantren At-Taqwa mana? Daerah Sukoharjo sana ya. Adik kelas saya itu beliau minta, "Set, pisaunya bagus banget." Ya udah antum ambil aja gitu. Masyarakat muslimin, kita harus biasakan dengan hal seperti itu karena itu adalah bagian daripada keperwiraan. Saya pernah membaca beberapa jenis tarian di Indonesia.
ternyata jamaah sekalian, ini agak melenceng tapi sedikit terkait. Jamaah sekalian, ternyata salah satu faktor kemenangan dan kepahlawanan orang Indonesia itu adalah apa? Semenjak kecil kita dibentuk menjadi seorang patriotik, ya. Apa itu? Anda pernah melihat tarian namanya tarian orang Indonesia asli. Zaman-zaman kerajaan pasti tariannya tarian perang. Tariannya tarian perang. Kalau Anda lihat tarian orang-orang Lombok, itu biasanya mereka pakai pecut, pakai tombak, pakai apa? Pakai pedang, itu ada tariannya. Di tempat saya ada namanya tarian gantau. Tarian gantau itu ya tarian perang. Ya kadang pakai pedang, kadang pakai tombak. Saya masih ingat ketika saya kecil. Jadi sebelum ada orang nikah itu ada tarian diiringi oleh apa namanya? Oleh rebana itu atau beduk itu. Itu tarian-tarian perang jamaah sekalian. Nah, sekarang aja ada tarian apa sih? Tarian perut, tarian macam-macam. Itu mengebiri kita sebenarnya jamaah sekalian. Ada tarian balet, tarian macam-macam. Itu mengebiri kita. Itu nggak pernah dikenal pada zaman dulu. Itu hanya penjajahan budaya yang kemudian dianggap sebagai sebuah kemajuan. Akhirnya apa? Anak-anak kita jadi banci semuanya. Ya. Nah, kita nggak diajarkan namanya apa tarian-tarian yang sebenarnya bukan tarian dalam apa namanya lenggak-lenggok ya, tapi apa? Itu sejenis ketangkasan, sejenis ketangkasan. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu sedikit ya. Nah, Khalid bin Walid jamaah sekalian, Anda bayangkan satu kali peperangan yang patah 9 pedang. Maka orang-orang dulu kalau perang itu nggak mungkin bawa satu pedang. Kalau ada yang bawa satu pedang itu hanya di film saja ya. Film apa namanya? Dirilis Ertugrul atau apalah sekarang lagi ramai itu ya. Turkish Islamic serial itu ya. Enggak, itu film saja jemaah sekalian. Kalau perang beneran itu pasti orang pedangnya banyak. Karena sekali patah ambil lagi. Nah, masyarakat muslimin pernah satu waktu Khalid memimpin peperangan, pasukan musuh 200.000, sementara umat Islam jumlahnya 30.000 lebih, ada yang mengatakan 50.000. Lalu ada salah seorang pasukan mengatakan begini, ma'aktsarul a'da, banyak sekali musuh ini. Itu menciutkan nyali sebagian kaum muslimin. Banyak musuhnya. Apa kata Nabi? La, tidak. Bal hum aqallu adadan indallah. Enggak, justru jumlah mereka sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada bala tentara dari kalangan malaikat, ya. Jadi kata-kata yang membuat orang pesimis itu jangan pernah diucapkan. Selalu saja Anda mengucapkan kata-kata yang optimis, ya. Masyarakat muslimin, termasuk kondisi kita sekarang. Saya yakinlah ada di antara antum yang mungkin sekarang kehilangan pekerjaan, ada di antara antum yang di PHK, ada di antara antum yang mungkin dikurangi apa namanya? Penghasilan. Ada yang antum mungkin terpaksa mengistirahatkan sebagian karyawan antum misalkan ya. Karena kondisi seperti ini. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, apapun kondisi kita, tetaplah kita mencari alasan 1001 alasan untuk terus optimis dan terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi seorang muslim. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita terkait masalah meminta perlindungan dari pemimpin yang bodoh. Ini enggak ada kaitannya dengan seorang pemimpin di negeri dongeng yang bernama Sijo yang katanya punya uang 11 triliun. Ya. Betul ya? 11 triliun ketika Covid terjadi di kerajaan dia bingung cari dana ya. Enggak ada kaitan dengan orang-orang bodoh seperti itu. Tapi memang ini kajian terkait masalah sirah nabawiyah, sirah khulafaur rasyidin, di mana jamaah sekalian salah satu yang diangkat sebagai pemimpin dalam Islam itu kriterianya dia harus pinter, dia harus cerdas. Enggak ada ceritanya. Yang penting pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya itu yang cerdas. Kalau pemimpin bodoh nggak masalah. Akhirnya apa? Dikendalikan oleh the Lord of orang ada apa namanya? Ada Lord sekarang namanya, ada sang raja dari suku Panjaitan atau mana tuh namanya ya. Nah, jamaah sekalian, enggak. Akhirnya dikendalikan oleh orang, nggak bisa. Maka pemimpin itu harus punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri. Nah, makanya jamaah sekalian ada salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Suatu waktu dia dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata begini, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, a'adakallah min imaratis sufaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Semoga kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Kemudian qala
Ka'ab bin Ujrah bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma imaratus sufaha?" Apa yang Anda maksud dengan kepemimpinan orang-orang bodoh? Rasul mengatakan, "Qala umaraun yakunu ba'di," yaitu pemimpin-pemimpin sepeninggalanku. Artinya pada zaman Nabi tidak ada, dan pada zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada, jemaah sekalian. Orang-orang yang sepeninggalanku, pemimpin kalian, la yaktaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka ini tidak mengikuti petunjukku dalam memerintah, dalam mengatur bangsa maupun negara, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Yang pertama, tidak mengikuti bimbingan-bimbinganku, dan tidak mengikuti sunnah-sunnahku dalam kepemimpinan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potongan pertama dari hadis ini, yaitu apa? Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabatnya Ka'ab bin Ujrah dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Jemaah sekalian, kalau ada yang bertanya apa dan kenapa Rasulullah SAW berkali-kali menasehati para sahabatnya supaya berlindung dari pemimpin yang bodoh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ta'awwadu min imaratis sibyani was sufaha." Mintalah perlindungan kepada Allah dari dipimpin oleh orang yang kekanak-kanaan dan dipimpin oleh orang yang bodoh. Orang yang kanak-kanan itu kayak apa? Dia kalau berbuat, kemudian kanak-kanan itu apa? Kalau dia berbuat salah, nggak mau bertanggung jawab. Nah, itu namanya banyak yang begitu nih. Atau mencari kambing hitam. Ya, itu diantara anak-anak. Yang kedua, yang namanya anak-anak biasanya nggak mandiri dalam mengambil keputusan. Dia pasti minta pendapat ayah maupun ibunya. Nggak mandiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kalaupun dia marahnya kadang nggak jelas. Yang lebih parah lagi apa? Ada pemimpin yang marah tapi pakai teks marahnya. Jangan ya. Ini sibian banget nih, kekanak-kanaan banget. Pernah gak sih antum lihat ada orang marah tapi marahnya pakai teks nih? Baik, ma'asyiral muslimin, orang cerdas kalau dipimpin oleh orang bodoh itu bikin dia bodoh juga, jemaah sekalian. Ya, iya. Kalau rakyatnya bodoh dipimpin oleh orang cerdas, insya Allah orang itu akan cerdas. Tapi kalau seandainya dipimpin sama orang bodoh, orang-orang cerdas jadi bodoh semuanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk meminta perlindungan dari dipimpin oleh orang-orang bodoh atau orang yang kekanak-kanakan. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Kenapa? Sekali lagi kepemimpinan dalam Islam itu betul-betul sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Makanya salah dalam milih kepemimpinan, dengan sengaja dia memilih pemimpin yang salah. Dengan salah ketika orang sholat itu, atau salah ketika orang puasa itu beda loh, dosanya, jemaah sekalian. Orang yang sengaja salah ketika memilih pemimpin, bisa memilih pemimpin orang-orang kafir misalkan, itu bisa-bisa dia ini dicap sebagai orang munafik dalam Al-Quran. Jelas orang-orang munafik. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kamu akan melihat kebanyakan orang-orang munafik itu berloyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, disebabkan kepemimpinan ini sifatnya umum, am. Ya, kepemimpinan sifatnya umum dan dia sangat mempengaruhi ibadah seseorang. Sangat dipengaruhi oleh ibadah seseorang. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah riwayat dijelaskan beliau sering sekali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sufaha'i wasibyan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dipimpin oleh anak-anak, orang pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh, as-sufaha. Ini doanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Masalah jemaah sekalian, doa ini diulang-ulangi oleh Abu Hurairah karena dipimpin sama orang-orang bodoh.
itu membuat kita susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat negara kita enggak maju-maju. Membuat diri kita pun terasa bodoh. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah orang-orang bodoh tersebut. Beliau mengatakan jemaah sekalian, satu, beliau mengatakan la yaktaduna bihadi, orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku. Orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku. Banyak jenis. Bisa para orang-orang zalim, bisa juga jemaah sekalian orang-orang munafik. Karena dalam sebuah riwayat lain Rasulullah SAW pernah menjelaskan di antara ciri akhir zaman, di antara ciri-ciri akhir zaman adalah apa? Rata-rata pemimpin sebuah bangsa itu orang-orang munafik. Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yasuda kullu ummatin munafikuha, sampai setiap bangsa dipimpin oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kalau sekarang yang kita lihat bukan lagi munafik, munafik campur kafir di sebagian negara ya. Orang kafir ya memimpin kita, orang munafik juga memimpin kita. Masalah muslimin, seorang muslim itu orang yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang munafik najis di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang yang suci enggak boleh dipimpin oleh orang-orang yang najis. Ini loh, perlu kita pahami bersama. Nah, masa muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala yastannuna bisunnati. Mereka ini tidak mengikuti sunnahku. Sunnah itu bukan berarti jenggot panjang, pakai gamis, enggak. Sunnah yang dimaksud di sini lebih luas lingkupnya. Apa sunnah? Ada sunnah dalam sholat, ada sunnahnya. Dalam puasa ada sunnahnya. Termasuk dalam politik itu ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara apa jamaah sekalian? Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah apa? Yang beliau angkat sebagai pemimpin. Yang beliau angkat sebagai pemimpin adalah kader-kader yang selama ini beliau kader dengan baik. Beliau mengkader mereka, beliau mengetahui akhlak mereka, mengetahui amanahnya mereka. Itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Ini sunnah jemaah sekalian, mengangkat para pembantu dari kader-kader yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Nah sekarang pemimpin-pemimpin bodoh itu udah bukan kader, yang diangkat adalah yang dipesan oleh yang punya partai. Misalkan dipesan cuma 1,5 tahun, nanti tahun berikutnya direshuffle lagi karena dianggap tidak berpotensi apa. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau pasti mengangkat orang-orang yang beliau kader, yang selama ini beliau kader dengan baik. Siapa diantaranya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair beliau angkat dengan baik. Itu satu. Yang kedua, di antara sunnah Nabi Muhammad dalam masalah politik jamaah sekalian adalah apa? Beliau pasti memilih pemimpin, apalagi utusan, itu adalah anak-anak yang cerdas. Mus'ab bin Umair diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai dutanya di mana? Di Madinah. Beliau diutus ke Madinah untuk mempersiapkan Yathrib ataupun Madinah agar menjadi tempat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Itu bukan orang main. Umurnya memang masih muda beliau. Umur beliau kurang lebih 22, 23 atau 25 tahun. Mudah sekali jemaah sekalian. Beliau berangkat ke Madinah jadi dai dan sangat piawai sekali dalam berdakwah. Piawai betul. Kelembutannya, kesopanannya, kecerdasannya. Kalau kita baca sejarah itu banyak sekali. Orang-orang yang awalnya sangat anti dengan Islam mau datang membunuh Mus'ab bin Umair. Begitu berjumpa dengan Mus'ab bin Umair, orangnya bisa tunduk dan masuk Islam. Contohnya As'ad bin Zararah itu datang bawa tombak pedang mau membunuh Mus'ab bin Umair, mau mengusir Mus'ab bin Umair dari sukunya. Tapi lama-kelamaan setelah dia mendengar tutur kata yang lembut, penyampaian beliau yang sangat logis, argumentatif, itu akhirnya apa? Kata As'ad,
ini kalimat-kalimat yang indah, ini bukan sebuah kedustaan. Saya beriman kepada kamu. Yang beliau utus ke Yaman untuk mengislamkan orang-orang Yaman, jamaah sekalian, bukan pemuda biasa. Siapa yang dipimpin? Mu'adz bin Jabal, yang dikenal sebagai a'lamus sahaba bil halali wal haram, yaitu sahabat yang paling paham halal dan haram. Cerdasnya luar biasa. Salah satunya beliau uji sebelum beliau angkat ke mana-namanya, beliau berangkatkan ke Yaman, diuji dulu. Bukan karena dia bos salah satu transportasi lalu diangkat sebagai menteri pendidikan. Ya. Yang akhirnya sekarang mau bayar SPP aja harus pakai Go apa gitu namanya ya. Ini ya, live streaming ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekarang harus berhati-hati ya. Jangan takut Ustaz. Iya, nih masuk penjara jadi takut. Ustaz Muin itu udah ngomong kok. Seenak-enaknya penjara, lebih enak saat bebas berdakwah. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kemarin pernah sampaikan. Jadi sekali lagi diuji dulu oleh Rasulullah SAW, diuji. Salah satu ujiannya apa? Beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, idza uridu 'alaika qada'un fabima taqdi?" Kalau seandainya Anda mendapatkan sebuah problem, sebuah masalah terkait masalah hukum, bagaimana cara kamu memutuskan masalahnya? Beliau langsung jawab, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan putuskan urusan tersebut dengan Al-Qur'an. Masya Allah ya, dengan Al-Quran kata beliau. Baik, illam tajid fil Quran. Kalau kamu nggak mendapatkan dalam Al-Quran, bagaimana wahai Mu'adz? Akhdhi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illam tajid fi sunnati fil Qur'ani wala fi sunnati, fabima taqdi. Kalau dalam Al-Quran nggak ketemu hukumnya, dalam hadis juga nggak ketemu, maklum. Pada zaman dulu wahyu masih turun, belum sempurna, beda zaman sekarang. Kalau sekarang mah sudah lengkap sekali. Kalau kamu nggak nemu, kamu dengan cara apa? Aqdi bima fahimtu min kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan riwayatnya aqdi bi ra'yi bima fahimtu min kitabillahi wa sunnati rasulih. Saya akan memutuskan perkara tersebut dengan akal saya yang sesuai dengan apa yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah, itu qiyas. Akhirnya Rasul memukul pundak, maksudnya memukul pelan-pelan dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi wafaqa rasulihi bima radiya rasuluhu. Alhamdulillah yang telah memberi taufik utusan Rasulnya itu Mu'adz yang sesuai dengan pikiran atau yang diridhoi oleh Rasulnya itu Muhammad SAW. Maksudnya Allah telah memberi taufik kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, jadi yang dipilih itu orang-orang cerdas. Bukan orang-orang yang pagi tempe, sorenya kedelai, malamnya tahu. Masalah muslimin kan begitu. Ngomong awalnya apa? Kita akan damai dengan corona. Ayo corona datang ke sini. Kita udah terbiasa. Kenapa? Sering makan sego kucing katanya. Jangan datang beneran nih, bingung. Akhirnya apa? Mengadakan konteks penggalangan dana dengan dandut kemarin itu ya. Ya bingung ya. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan mewanti-wanti supaya di daerah Jawa Timur dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu harus menurunkan angka pasien Covid. Jawa Timur nggak pusing-pusing. Akhirnya apa? Nggak ada pasien. Nggak ada nggak dites akhirnya. Iya kan, kalau nggak dites kan turun jadinya. Gampang gitu nih ya. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah mengangkat para pembantu, yang beliau angkat adalah apa? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Yang ketiga, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat para pembantu, pasti yang beliau kedepankan adalah akhlak dalam makna agama. Agamanya dulu beliau kedepankan. Kenapa? Kalau agama sudah benar, nanti masalah kecerdasan bisa mengikuti. Ini kalau seandainya kriterianya ada orang yang tidak ada yang kredibel ataupun tidak ada yang ideal. Tapi kalau agama sudah baik, maka yang lain-lain itu mudah
mudah untuk dia diperbaiki ma'asal muslimin. Agama dulu. Agama, kalau dia punya agama dan kemampuan, itu yang boleh berikan. Tapi kalau seandainya agamanya kuat tapi nggak mampu, nah beliau pertimbangkan, lihat dulu masih ada nggak yang punya kemampuan terus punya agama. Dan tidak setiap orang yang akhlaknya baik Rasulullah SAW angkat, lihat dulu potensinya. Jemaah sekalian, sebagai sebuah contoh, pernah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Rasul nggak ngasih. Kenapa? Karena tipologi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memang dia orang yang bertakwa. Tapi dalam masalah urusan seperti ini, dalam masalah urusan kepemimpinan, Rasulullah SAW melihat dia tidak punya kompetensi dalam masalah itu. Jadi Rasul itu betul-betul sangat teliti dalam mengangkat para pembantunya. Sangat teliti, jemaah sekalian. Usama bin Zaid itu umurnya masih muda. Ada yang mengatakan umurnya 15, ada yang mengatakan umurnya 17 tahun. Itu sudah diangkat sebagai panglima umum dalam sebuah peperangan melawan Romawi. Diangkat sama Nabi. Dia punya agama, punya kompetensi juga. Ma'asyiral muslimin. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Rasul sangat memperhatikan agama dan kompetensi. Nah, tidak sebagaimana sekarang. Kepala BPIP coba. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang digaji dengan pajak kita, gaji ngeri itu, gaji full, gaji biasa aja 100 juta. Itu belum fasilitas. Digaji untuk ngomong musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini memang sepertinya sengaja dipilih orang-orang yang memang bermasalah secara agama dan sangat benci terhadap agama. Kalau kemarin salah seorang profesor itu pernah bilang, Profesor Jawahir itu, Jawahir Tantowi dari Jogja. Beliau bilang bahwa prakondisi untuk merubah Pancasila atau menghilangkan agama dari negeri kita ini, itu sudah dimulai sejak lama oleh rezim. Salah satunya diangkatnya orang-orang kepercayaan ataupun para pengambil kebijakan, orang-orang yang sangat tidak peduli dengan agama, bahkan terkesan sentimen atau terbukti sangat anti terhadap agama. Kayak tadi ini yang kepala BPIP yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bahwa hari ini ada rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mereka susun hari ini, itu sebenarnya langkah lama dari strategi lama yang telah mereka susun untuk memarginalkan kehidupan beragama dalam negara kita ini. Dimarginalkan, ma'asyiral muslimin. Ini kalau kita kalau kita kembali kepada sejarah, ini adalah para pecundang dalam sejarah. Mungkin kalau kita teliti nenek moyang orang-orang yang terlibat dalam menginisiasi RUU HIP ini, rata-rata mungkin nenek moyang pengkhianat. Lihat aja. Saya sering menyampaikan di hadapan teman-teman bahwa negara Indonesia ini sejarah itu sejarah Islam. Tanpa Islam negeri kita ini nggak pernah ada. Bahkan sering kita bilang bahwa kalau kita baca sejarah, negara ini awalnya mau dijadikan negara Islam atau negara yang berbasis syariat Islam di awalnya. Profesor Kahar Mudakir, Kiai Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kosman Singodemojo, dan beberapa ulama-ulama yang merupakan founding father negara ini Indonesia harus menjadi apa? Negara Islam atau negara yang berbasis Islam. Alasan mereka logis, historis. Logis sekali alasannya. Apa alasan logis mereka? Secara historis adalah apa? Satu, Indonesia itu ada karena Islam. Karena perjuangan untuk mewujudkan Indonesia itu adalah perjuangan umat Islam. Saya sering menyampaikan begini jamaah sekalian. Anda bayangkan, Indonesia itu baru ditemukan katanya itu tahun 1924. Dipopulerkan pada Sumpah Pemuda 1928. Baru ketemu kata loh, belum negara loh jamaah sekalian. Sementara penjajahan di negeri kita itu sudah ada sejak tahun 1500-an. Saat de Albuquerque, yaitu
Portugis mendatangi Selat Malaka, saat itu sudah ada perjuangan kerajaan Islam Samudra Pasai. Kemudian Pangeran Adipati Yunus ataupun Pangeran Sabranglor berangkat ke Selat Malaka sana dari Demak, dari Demak berangkat membawa ribuan tentaranya, kurang lebih 200 kapal perangnya, mereka berangkat ke sana. Di antara ribuan tentara tersebut ada 200 pasha, ada 200 komandan Turki yang terlibat untuk berperang melawan Portugis. Sudah ada jamaah sekalian. Saya sering menyampaikan. Yang kedua, syariat Islam di Indonesia itu sudah menjadi warisan budaya yang sudah mendarah daging dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sudah mendarah daging jamaah sekalian. Sebagai sebuah contoh, masyarakat muslimin, budaya jubah udah biasa pada zaman dulu. Budaya surban udah biasa, bukan sesuatu yang baru. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang baru jamaah sekalian. Kalau Anda suka nonton film apa itu, Kerajaan Pajajaran itu apa namanya, Raden Kian Santang. Kalau kita lihat ada kiai-kiai yang pakai jubah, itu bukan secara halusinasi film, tapi memang sejarah kita dulu namanya kiai, namanya ulama, itu terbiasa dengan jubah dan surban. Lihat saja di Ponegoro. Apa pernah di Ponegoro itu pakai dasi atau belangkon? Gak ada sama sekali. Itu surban. Tuanku imam bonjol dan lain sebagainya. Jadi syariat Islam ini tidak perlu ditatar ulang, tidak perlu diinstal ulang. Kalau sekarang namanya penataran P4 pada zaman dulu ya. Kalau syariat Islam nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena sudah terinstal dan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Ini alasan para ulama. Yang ketiga adalah apa? Karena visi misi perjuangan seluruh pahlawan negara kita adalah apa? Islam jamaah sekalian. Di Ponegoro ya Islam. Pangeran Antasari namanya saja apa? Pangeran Antasari. Antasari itu namanya apa? Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Coba. Ada khalifahnya itu. Maka saya sering bilang, itu kalau Banser ada pada saat itu saya nggak tahu ya. Jadi musuhnya mungkin. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi ada Khalifatul Mukminin dan lain sebagainya. Dan apalagi di Ponegoro sudah sangat jelas kalau beliau itu punya gelar apa namanya? Sayyidin Panotogomo, Pangeran Heru Cokro, Amirul Mukminin Khalifatullah Intani Jawi, itu sudah jelas jemaah sekalian. Nah, masyarakat muslimin, makanya kita sering menyampaikan, kita sebagai umat Islam, apalagi seorang muslim yang aktif memperjuangkan Islam, jangan pernah merasa kita numpang di negeri orang. Ini negeri kita. Yang memerdekakannya adalah para pahlawan, para mujahid dengan jihad fisabilillah, dengan semangat syariat Islam jamaah sekalian. Karena hari ini begini, kita sudah kalah mental dulu. Ketika berhadapan dengan para pejabat, apalagi berhadapan dengan aparatur, misalkan aparatur negara, kita merasa bersalah dan kita merasa numpang di negeri orang. Enggak, kita enggak numpang di negeri orang. Negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu negara yang dimerdekakan oleh para pahlawan kita dengan perjuangan keislaman mereka yang luar biasa. Dengan takbir Allahu Akbarnya mereka. Saya sering menyampaikan bahwa negara kita ini, mohon maaf, ketika melawan Portugis maupun Belanda, bahkan Jepang, enggak pernah dimerdekakan dengan teriakan haleluya, apalagi amin tahba jamaah sekalian. Enggak pernah. Yang ada Allahu Akbar semua. Ini perlu kita catat ya mas sekalian. Biar antum gak merasa bersalah, merasa tinggal di negeri orang. Antum tahu gak sih psikologi orang yang jadi tamu di rumah orang gimana psikologinya? Serba kikuk, serba salah. Antum kalau bertamu di rumah orang itu serba bingung. Mau apa izin dulu sama apa namanya? Sama pemilik rumahnya. Mau apa ya kikuk. Makan aja sedikit karena khawatir ketahuan banyak makan misalkan ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa kita sebagai tamu di negara kita. Ini milik kita. NKRI ini merupakan darah perjuangan umat Islam, dimerdekakan dengan jihadnya para ulama. Jadi kalau kita menuntut pemberlakuan syariat di negeri ini, itu sah-sah saja. Sah dan legal. Sah dan legal. Pancasila menjamin kok. Sah dan legal jamaah sekalian. Cuma tentang bagaimananya itu ya ijtihad masing-masing. Tapi sekali lagi, mentalitas itu perlu dibangun. Ini negeri kita. Negeri yang dibangun, yang dimerdekakan tumpah darah. Jangan sampai ada merasa bersalah. Baik, hadisnya masih panjang nih mas, saya bacakan. Terus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, minta semoga Allah melindungi kamu dari dipimpin oleh orang-orang bodoh. Setelah Ka'ab menanyakan, ya Rasul, apakah kepemimpinan orang-orang bodoh? Rasul mengatakan itu para pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Lalu Rasul mengatakan, faman saddaqahum bikadibihim wa a'anahum ala dhulmihim. Barang siapa yang membenarkan para pemimpin bodoh dalam kedustaan yang mereka buat-buat, wa a'anahum ala dhulmihim, dan membantu mereka dalam perbuatan dolim yang mereka lakukan, faulaika laisu minni walastu minhum. Orang-orang ini bukan golonganku dan aku bukan bagian daripada mereka. Hati-hati ya teman-teman salafi itu ya. Ia menyebut siapa itu ya, itu sebagai ulil amri. Saya khawatir wa a'anahum ala dhulmihim, membantu pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin bodoh dalam apa? Zulum, kedoliman. Kenapa? Soalnya kalau diprotes nggak boleh. Kenapa? Itu memproses kebijakan ulil amri. Terus Rasul mengatakan wala yaridu ala haudi, dan mereka ini tidak akan bisa meminum air dari telagaku di hari kiamat nanti. Wa man lam yusaddiqhum bikadibihim, siapa yang tidak membenarkan para pemimpin dalam kedustaan mereka, maksudnya tidak ikut-ikutan membenarkan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala dhulmihim, dan juga tidak sudi membantu mereka dalam kedoliman, faulaika minni wa ana minhum, mereka itu bagian dariku dan aku bagian daripada mereka, wa sayaridu ala haudi, dan kelak di hari kiamat saya akan mempersilahkan mereka untuk minum di telagaku, itu telaga Al-Kautsar. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang perlu kita pahami dan perlu kita sampaikan sekali lagi, bahwa sunnah yang sering kita tinggalkan adalah apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari pemimpin orang-orang bodoh dan pemimpin yang kekanak-kanakan. Jadi antum mengangkat tangan sebagaimana Abu Hurairah sambil mendoakan, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sufaha'i wassibyani. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya para sahabat. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah Abu Hurairah mengatakan, kana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min imaratis sufaha. Rasulullah SAW itu seringkali meminta perlindungan kepada Allah dari dipimpin oleh orang-orang bodoh, padahal beliau sendiri seorang pemimpin loh. Jadi antum berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin orang-orang bodoh dan kekanak-kanakan. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mari kita hidupkan. Jadi sekali kalau antum sebagai khotib disuruh berdoa, di antara doa antum ketika khutbah adalah apa? Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan yang gak berani bertanggung jawab, misalkan ya. Itu penting. Jangan-jangan kita sekarang dipimpin sama orang-orang bodoh karena sunnah meminta perlindungan dari kepemimpinan orang-orang bodoh tidak kita kerjakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan seperti ini, ma'asyiral muslimin. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajmain. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman dari panitia. Dimohon jangan memberikan HP kepada orang yang tidak kenal. Nomor HP ya. Karena beberapa waktu yang lalu, kajian yang lalu, ada orang yang minta nomor HP ke jamaah kajian. Hati-hati ya, mungkin nanti akan di WA, di SMS, minta uang, minta sumbangan. Akhi, ukhti butuh apa misalkan ya. Soalnya kita ini sudah, kalau udah bilang akhi maupun ukhti, ikhwan jadinya ya. Demikian. Itu psikologi apa? Psikologi orang ngaji itu begitu. Kadang preman taubat itu lebih dihormati daripada kiai yang ngaji sudah 1000 tahun atau sudah ratusan tahun. Ya tadi udah bilang akhi dan ukhti itu sudah ikhwan maupun akhwat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.